Wow, episode 11. Episode 11, satu lagi selesai loh. Wow. Nanti Season kita, 1 selesai. nanti ya kita bahas itu ya. Ih, aku gak siap banget kan. Udah siap. Oke. Hai teman-teman, selamat datang di Simulasi Tetangga Baik. Nadaku sama terus. Dan aku juga meskipun beda tapi kayaknya sama deh. Gimana kita yang nggak tahu deh. Halo teman-teman di rumah, apa kabar? Hai. Hari ini aku di tengah, itu artinya aku lagi jadi host. Balik lagi bersama aku Miti. Di sebelah kiriku ada Lintang, di sebelah Halo, kananku aku ada Lintang. Tama. Hai, aku Tama. Sudah episode 11. Tidak menyangka ya, kita sudah di episode 11. Yeay. Tandanya tinggal satu episode lagi kita memasuki satu season. Yeay. Kalian ingat sesuatu nggak? Aku barusan tiba-tiba teringat sesuatu. Katanya kita tiap 5 episode mau ngomongin horor. Ternyata kita lupa ya. Ternyata kita lupa. Karena Gak liburan. akan jadi podcast viral ya. Karena itu liburan bener. Yang ke-10 tuh kita Ngomongin libur. Liburan kemarin. iya. Ya horor lah secara keuangan. Ya, itu aku setuju. Ya ampun teman-teman, semoga kalian lagi nonton ini keadaannya lagi sehat, lagi happy. Pasti juga masih bulan puasa, semoga puasanya lancar. Amin. Terus juga terima kasih karena sudah klik dan menonton video ini di setiap hari Sabtu jam 1 siang. Teman-teman bisa subscribe dulu sebelum kita lanjut ngobrol. Yap, Bisa komen apa ya? Apakah Komen butuh apa aja lah. season 2 atau kalian sudah apa? muak sama kita? Ngoceh aja. Sama jangan lupa di like, di share juga. Terus bisa cek di Spotify, kita ada Spotify Podcast. Terus Di juga Apple Apple Podcast, Podcast, di bisa YouTube. juga YouTube follow Music. YouTube Music. Oh ya di YouTube Music juga, bisa juga follow sosmed kita Siniar STP. Yes, wajib sih kata gue. Asik, iya baik Mbak. Oh, kata Allah wajib ya. Kata gue. Kalau kata gue juga sih. Oh, iya kan. Yang sorry untuk pendengar doang tadi barusan hostnya ini bikin Kita bikin melakukan gestur tidak akrobat jelas. ya. Gimana ya kita mulai obrolan ini? Iya, yang hari ini kita mau ngomongin apa, Miti? Hari ini kita mau ngomongin sorry banget malah aku tanya malah aku Jawab, potong. nggak apa memang bawaan host itu memang masih ada karena waktunya sangat berdekatan. Iya. Stripping banget. Aku pengen bilang karena episode ini mungkin tayang pas deket-deket lebaran gitu loh. Oh iya, deket-deket lebaran. Apakah yang wow, ngomongin lebaran. Maksud tiba-tiba enggak. Kali ini kita mau ngomongin tentang perantauan. Itu teman-teman. Maksud aku itu. Kenapa tiba-tiba aku di pikiranku adalah perantauan, di mulutku ngomongnya Lebaran. Oh, iya soalnya aku yang ngomongin lebaran. Maksudnya iya. ngomongin lebaran, kayak deket-deket lebaran, kayak nyambungnya ke kampung halaman, lalu nyambungnya ke perantauan gitu iya, maksud jadi gue. Lintang itu sebenarnya ngasih kamu tebak-tebakan. Iya, iya. Terima kasih. Dia kasih tebak-tebakan, dia sendiri yang jawab. Itu Iya. dia bridging itu. Iya. Nah, nyawa-nyawa hostnya masih di Aku lebih ke kayak ngomongin apa ya minggu ini? Ngomongin apa ya kita? Gimana seminggu ini teman-teman di bulan puasa? Di Oke. bulan puasa. Di bulan puasa ya. Di bulan puasa gimana hari-harinya? Puasanya. hari-harinya ya, normal ya hari-hari Jalan-jalan normal aja biasa ya. lancar-lancar aja. Lancar-lancar aja. Oke, next. Oh, tapi ada satu yang ini nggak penting juga sih diceritain, cuman ya biar kita isi aja waktunya ya. Tahun lalu waktu awal-awal puasa itu aku agak lumayan struggle di rumah gara-gara mamanya Dika tuh sakit terus. Waktu seminggu pertama karena pengen puasa tapi badannya tuh lagi nggak fit kuat. untuk puasa. Tapi dia pengen rame kan, orang-orang pada puasa, teman-temannya di tetangga tuh pada puasa, terus dia mungkin pengen masuk Pengen ke vibe ikutan. itu gitu kan. Jadi dia maksain puasa
terus besoknya sakit mah, habis itu puasa lagi, besoknya sakit mah, kayak gitu. Terus tapi tahun ini puasanya mamanya Dika lancar banget. Karena happy juga Karena kan, mungkin aku dia juga happy ya. diceritain iya tahun lalu mungkin banyak Lika-liku ya, lika-likunya hidupnya. tetanggaannya. Terus yang tahun ini happy banget, Happy. tetangganya, lingkungannya Circle-nya menyenangkan. Circle-nya mendukung, teman-temannya juga mungkin pikirannya damai gitu ya. Jadi ngaruh ke dia, nular ke dia. Sama juga yang caretakernya sama Miti sama Dika juga menciptakan lingkungan rumah yang sangat menyenangkan untuk Wow. mama. Setuju. Setiap hari aku marahin mama. Ya karena misal masuk ke rumah lupa cuci kaki, ya gitu-gitu hal-hal sederhana. Tapi aku tahu mamanya Dika tuh senang ketika aku tegur kayak gitu. Dia tuh senang. Kita langsung aja ya membahas tentang perantauan. Jujur sebenarnya aku tuh suka banget ngomongin rantau tuh aku suka. Cuman sebenarnya di dalam hatiku selalu ada getaran. Gitu. Karena ya merantau itu mungkin kelihatan seru ya. Adventure and young, forever young. YOLO. Tapi mungkin banyak yang nggak tahu atau nggak menyadari banyak banget pahitnya yang nggak kelihatan aja di luar gitu. Nah hari ini kita mau bahas kepahitan itu. Dan cocok banget, jadi bener-bener aku merasa sebenarnya tema merantau ini cocok dibawain minggu ini karena kita ya deket lebaran, terus yang nge-host Miti dan Miti juga lagi ngebawain single untuk perempuanku dan itu temanya tema-tema merantau. Kampanyenya perantau. Kayak mana? Tadi emang pikiranku tadi lebaran sih ini. Udah pengen pulang aku nih. Gitu. Terus kebetulan sekali memang kita bertiga juga perantau, teman-teman. Jadi kayak kita kasih deh episode 11 ini untuk membahas perantau. Dan aku yakin banyak mewakili teman-teman yang nonton. Anjay, tama banget nih ngomongin dan aku yakin Itu kamu banget sih yang lagi dengerin. Iya. Dia kan kayak gini, Tama itu kayak ada template-template di Terus kayak kalau kita lagi ngomong dia lagi mikir milih template-nya mana ya? kayak gitu dia. Kayak di The Sims ada pilihan-pilihannya. Biar nyangkut guys sama yang nonton. Bener. Setuju. Makasih banget, untung ada Tamyur di sini. Penghibur ya. Kalau kita kan ngomongnya cuma kita aja gitu kan. Kalau Tama kan yang kayak iya penonton gimana. Biar yang lagi apa sih? Aku ya ini. Iya deh kayak gitu. Karena dia suka ditembak juga pasti sama konten kreator yang lain ya. Iya yang gitu. kamu tonton. Apakah ini relate kan tips tuh? Tips untuk konten FYP pastikan sesuai dengan audiens gitu-gitu ya. Kalau mulai ngeliat akun TikTok tuh biasanya FYP-nya gitu. Iya. Oh sekarang aku berapa kali lewat juga kontennya. Tips agar konten kamu selalu FYP di bulan Ramadan. Gitunya. Kayak gitu tips-tipsnya puasa biar lancar. Terus kasih tips-tips untuk beribadahnya gitu-gitu. Anjay, metal. Engage banget tuh. Engage banget, relate parah. Oke, relate parah. Oke, sudah siap teman-teman kita membahas perantau ini? Sudah lah. Kita mulai dengan aku pengen tahu. Aku udah tahu sih sebenarnya. Cuman mungkin kita kasih tahu ke penonton Tama dan Lintang dan Miti ini kampung halamannya di mana sih? Dimulai dengan siapa yang mau cerita duluan? Aku boleh. Mungkin aku lebih mungkin yang jelas Miti sih yang lebih jelas. Aku tinggal di Bekasi, semua keluarga aku di Bekasi. Tapi kalau misalkan dalam tanda Jauh kutip, banget. jauh harus pakai paspor ya kalau ke sana. Kalau biasanya liburan itu liburan lebaran itu Satu kayak lebaran itu. Kalau lebaran ke kampung halaman orang tuaku di Malang dan di Solo gitu. Tapi kalau rumahku yang aku anggap rumah itu di Bekasi gitu. Tama? Aku sorry tadi aku kepencet sesuatu gitu. Tahu takutnya salah. Oke. Enggak kan? Aman kok. Aman. Enggak sih. Enggak kenapa-napa. Enggak, soalnya jadi kecil. Emang ya? Enggak kok. Itu yang paling atas punya aku kan. Oh, Berubah grafiknya.
Oh paling bawah. Bukan dong. Tama paling bawah. Oh iya oke aman. Maaf, kalau aku itu sampai masuk Nyelonong aja. Mas merchandise nih. Bajunya merchandise semua. Iya lama-lama pada merchandise bajunya. Kamu kalau tinggal di kampung kecil udah dimarahin tuh sama tetangga. Kenapa? Ini istrinya kagak beliin baju. Beliin bajunya baju-baju merchandise. Gimana Tam? Sorry. Aku masih mau nambahin support musisi guys. Oke. Itu apa? Di mana kampung aku? Aku lahirnya di Kalimantan, di Serukam nama kampungnya, tapi pindah-pindah sih. Ya di mana ya? Ya kalau mau dibilang kampung ya mungkin itu kali ya, tapi sebetulnya pun orang tuaku kan merantau juga ke sana. Terus Asalnya ibumu dari mana tapi? kalau ibu yang mana nih? Ibu Mama sekarang, Mama, Yang Mama. sekarang dari Sumatera, dari Sumatera Utara. Oke, tapi udah nggak pernah ke sana lagi kan? Nggak pernah, udah lama nggak pernah. Mm-mm. Ya dia juga merantau kan. Merantau ke Iya, jadi ke waktu Kalimantan. beliau selesai tugas pun kami nggak di Kalimantan lagi gitu. Jadi aku juga nggak pulang lagi. Memang aku tumbuh besar ya kenal sih teman-teman kecilku memang dari sana, tapi kalau Merantau terakhirnya di Jakarta gitu ya. Iya, merantau terakhirnya di Jakarta. Kalau aku tuh memang agak susah kalau ditanya dari mananya, karena mungkin kalau secara verbal ngomong dari sini gampang, tapi tuh kalau hati gitu kan kayak aku nggak ngerasa rumahku di situ deh, kayak gitu. Jadi biasanya aku kaitin dengan di mana ibuku ada. Kebetulan sekarang lagi di Jakarta. Udah lama sih sebenarnya kami tinggal di Jakarta sejak beliau selesai tugas di Kalimantan. Ya di Jakarta sekarang gitu. Berarti sebenarnya yang kamu anggap kampung halaman tuh ibu ya? Iya, ya ibu, karena itu yang bikin hatiku, oh ya benarnya juga itu rumah gitu. Di mana ada ibu, kamu lagi pulang ya di situ gitu ya? Iya, aku pernah ke Kalimantan lagi, kami balik gitu ke desa itu. Aku merasa familiar dengan orang-orangnya, tapi aku asing dengan tempatnya gitu. Karena kami nggak di sana lagi, kami nggak ada rumah lagi, bahkan kami harus tinggal di penginapan gitu loh. Jadi rasanya aneh aja gitu. Rasanya lagi jalan-jalan aja gitu Iya, ya? lagi liburan. Nggak bisa menyebut itu kampung halaman gitu ya. Iya. Nggak ada rumah juga Lahir di situ. besar aja lah gitu. Gitu. Oke. Miti di mana? Kalau aku di Kota Bagus teman-teman. Ketemu bagus. Jauh, kalau mau pulang tuh ya kudu ngabisin duit. Gara-gara pesawatnya harus transit, belum ada yang langsung tuh dari Jogja tuh belum ada yang langsung. Mungkin dulu ada tapi nggak tahu deh. Yang aku ingat itu nggak pernah langsung gitu, harus transit, misal ke Balikpapan atau ke Bali dulu atau ke Makassar dulu atau ke Jakarta dulu kayak gitu. Jauh. Terus aku kedua orang tuaku asli di sana semua. Semuanya dari Kota Mobagu, Sulawesi Utara ya BTW ya. Kota Mobagu itu di Sulawesi Utara teman-teman. Mungkin kalian taunya Manado. Pertanyaan Kota Mobagu tuh kota bukan? Kota. Oh, Kota. Ada wali kota ya, enak aja. Nanya klarifikasi aja dulu. Iya. Takutnya ngaku-ngaku kota gitu ya. Karena namanya kota. Oh, BTW lagi namanya tuh Kota Mobagu. Jadi bilangnya Kota Mobagu. Sambung. Gitu. Kota Mobagu. Mobagu tuh artinya baru. Gak tahu deh Kota barunya. baru. Mungkin gara-gara dia baru tiba-tiba ada ya, jadi namanya Kota baru. kota baru gitu. Begitu. Kota baru. Kota baru. Oke. Lalu Saya Kota Mobagu tuh jauh kan, tapi terkenal di kita. karena tiap saat aku ngomong, Terkenal karena makanannya. Kita kayaknya hampir tahu deh tuh, tinggal jalan aja ke sana. karena tiap makan gitu kan pasti yang aku di Kota Mobagu ini lebih enak. Pasti ya kan aku benar. gitu. Sorry ya, tiap ketemu orang pasti aku kayak gitu dah. Semua orang yang Terkenal di alamannya. Jawa gitu, teman-temanku yang kenalan sama aku di Jawa, pasti dia tahu deh Kota Mobagu makanannya enak gara-gara ku doktrin. Kamu Ku doktrin. sampai kami tuh ngiler banget, pengen banget kita ikut ke Kesana. Kota Mobagu Iya, nih. Aku tadi bilang juga nggak ya? Aku sama Awan sampai pernah yang
bener-bener ngitung gitu. Apa abis lebaran ini kita ke Kota Mobagu ya, kayaknya seru deh kayak gitu. Jangan Nggak kasih mungkin. aku harapan. Tadi Tama juga ngasih dia harapan. Jadi nggak tahu ya, pengen banget kalau aku kalau kaya raya ya punya uang bawa semua teman-temanku ke Kota Mobagu. Amin. Nah tapi ini aku jujur aja, tiap kalau kalian bahas mau ke Kota Mobagu itu tuh aku beneran berharap gitu ya, iya, ada beneran ininya. berharap. Ada Terus pengennya. aku ngerasa kalian pasti punya uang, kalian pasti punya, pasti bisa gitu. Bisa disain. Ya, gitu. jadi aku berharapnya berlebihan. Makanya kalau abis itu nggak jadi tuh aku kiciwa. Jangan dah, nggak usah diomongin gitu ya. Diomongin dia. Berarti kita ngerancangnya diem-diem aja di belakang. Iya, iya benar. Ngeri mau nanya nih. Ada keinginan jangan ditanya, jangan dikasih tahu. BTW, kalau Lintang dari kapan mulai merantau? Aku keluar dari Bekasi. Iya. Aku pertama kali kuliah sih. Jadi setelah SMA, setelah aku punya pilihan untuk nggak tinggal di Jakarta, aku nggak mau tinggal di Jakarta gitu langsung. Karena aku dulu nggak tahu kenapa aku punya sentimen kayaknya aku emang nggak cocok deh sama orang-orang yang di sini gitu. Jadi aku pengen coba ke tempat lain. Pilihannya waktu itu karena aku milih sastra Inggris waktu itu di Unpad sama di UGM gitu. Terus ibuku nggak pengen banget aku masuk Unpad, nggak pengen ke Bandung. Jadi aku ke Jogja deh. Gitu itu kuliah. Untung ke Jogja. Iya, ketemu Kita deh jadi kita. bisa bertemu. Betul, ketemu semuanya. Itu berarti tahun 2012. 2012 ya. Kalau Tama? Kalau aku sudah dari sekolah tuh pindah-pindah sih sebetulnya kan. Oh iya benar. Iya, aku sempet sekolah di Bandung, terus ke Kalimantan lagi, terus ke Jakarta lagi. Ya ikut ibuku lah, terus aku balik, terus ya pindah-pindah gitu sih. Hidupnya isinya adaptasi ya. Iya, aku Pindah mengalami lagi, banyak. Adaptasi lah gitu. Iya, banyak kenal orang, banyak pisah, pisah. banyak pisah gitu. Ih, ngeri Iya. banget. Gak Aku bisa benci banget. banget. Dulu aku waktu SD itu punya satu temen, itu deket deh. Menurutku itu deket ya, nggak tahu ya. Menurut kamu kita deket atau enggak? Atau sama aja sama yang lain? Tapi aku ngerasa deket lah. Dia tuh murid pindahan karena bapaknya pindah tugas gitu. Terus abis itu kita 3 tahun satu kelas. Abis itu bapaknya pindah tugas lagi. Terus aku kayak sebelum waktu awal kita kenalan dia nyeritain, iya teman aku yang di sini, ya aku punya teman di kelas ini dulu gini. So aku mikirnya kasihan dia harus cari teman lagi gitu. Iya, baru. Itu di CV-nya Adaptasi bagus terus. itu mampu beradaptasi. Iya Cepat sih. beradaptasi. Tapi akhirnya kan nggak tahu ya ini pasti kamu lebih tahu lah rasanya. Cuman aku menebaknya kayak nggak mau terlalu naruh hati berarti kan. Iya, di satu. Karena perpisahannya nggak enak tempat. gitu. Iya, aku nggak gimana sih, kecuali aku paling patah hati ketika aku pindah dari Jakarta ke Kalimantan. Padahal aku pikir aku nangis meraung-raung waktu aku dari Kalimantan ke Jakarta tuh aku nangis banget ngeraung. Tapi ternyata aku lebih patah hati karena aku udah bikin temen. Terus aku nggak tahu aku harus pulang. Sama mendadak kan pulangnya Iya. juga ya, Aku nggak nggak ada tahu. persiapan. Iya, itu aku patah hati mentalnya. banget sih. Tapi pernah satu hal aku mau cerita ya. Waktu SD jadi temenku juga ada yang kayak gitu merantau. Jadi dia datanglah ke sekolah kami gitu. Terus aku berteman baik banget sama dia. Terus aku suka anak SD, anak cowok gitu. Terus berapa tahun satu kelas sama aku, terus dia harus pindah. Terus dia kasih aku boneka. Boneka gitu nih. Ini bonekanya. Saya mau bawakan boneka yang saya simpan. Kok mirip sama punya gue ya aku gitu. Ini adalah yang aku simpan. Nggak, bonekanya nggak tahu kemana, udah hilang. Boneka beruang gitu kecil gitu. Terus waktu dia pergi aku galau banget. Tapi galau anak SD aku nggak ngerti lah, waktu itu kayaknya aku galau banget. Kenapa ayah ninggalin bunda gitu ya? Ya kayaknya ninggalin bunda banget nih, gimana PR bunda. PR-nya nggak bisa bunda kerjain. Lalu galau aku lama gitu. Abis itu udah lupa sih, udah lulus Udah ini lama. long story short,
di Jakarta kami ketemu Hmm. lagi lomba Di Jakarta. jadi lagi ketemu. lomba ini lomba Masih sekolah berarti ini? masih sekolah masih SMP lagi lomba ini loh guys, apa sih, lomba bahasa Inggris Oke, daerah debat gitu bukan? masih seleksi gitu. Oke, Terus dia ternyata ada di situ, terus nyamperin, Ya ampun, dia nyamperin kamu. iya kata gitu, masih kenal sama aku nggak? Iya. Itu indahnya pindah-pindah. Bertemu di tanah orang jadi kayak merasa jodoh gitu ya. Iya, padahal tuh jadi waktu SD itu aku bikin lagu buat dia. Ini aku nyanyi, aku ingat. Dulu kan ada kisah kita bertemu di Januari. Ini dulu dong buat kamu. Iya. Buat kamu yang mungkin nonton video ini. Ini lucu banget, kalau dia nonton lucu banget sih. Lucu banget sih. Orangnya tapi udah pergi ke Aussie kayaknya, udah pindah. Dia kan kisah kita bertemu di Januari. Kalau aku ganti kisah kita bertemu di biang lala. Kisah kita bertemu di biang lala, gitu lagu aku dulu. Itu kamu lagunya nyontek, cuman mengubah lirik aja. Biang lala. Iya, aku nggak tahu kenapa aku pengen ketemu dia di biang lala, anjir, waktu itu lagi ada pasar malam. Aku ngapain ketemu itu di pasar malam. Ya ampun, lucu banget. Iya, itu cheesy sih. Terus ya itu salah satu highlight, maksudnya aku nggak nyangka aku bisa ketemu orang setiba-tiba itu gitu loh. Itu pertama kali sih di hidupku. Terus dia nyamperin aku seneng banget. Tapi setelah itu ternyata biasa aja, udah kami nggak kontak kan, nggak ada gimana-gimana, biasa aja gitu. Tapi jadi temenan di sosmed, aku jadi tahu dia kemana kayak Oh gitu ya, dia sih. kerja di Iya. Australia sekarang gitu ya. Ya kayak gitu. Udah gitu dong guys, cuma mau cerita itu. Di biang lala. Lucu banget. Sambil galau gitu loh guys. Ya ampun, gitu. Kayak gitu. Tapi ini beneran kamu ketemu dia di biang lala? Enggak. Dia pengen mereka ada-adanya. berdua bertemu di biang lala. Catet ya guys. Dicatat. Sampai ngepik tadi, anjir lah. Ya itu. Ya ampun. Wah, Perantauan, itu kisah perantauan. Jawa Kisah di perantauan kayak gitu kawan-kawan ya. Kalau aku dari 2013 berarti ke Jogja. Tadinya Kuliah ya juga berarti? niatnya kan buat kuliah. Dulu aku tuh kayak niatnya mau kuliah, maksudnya bukan yang mau gimana-gimana, mau ngapain. Kalimat depannya. Terus niatnya mau kuliah. Mamaku seneng banget sih aku mau ngusulin buat ke Jogja gitu. Karena waktu itu jujur aku nggak tahu ya kenapa dia seneng. Aku ngerasanya dulu kan pernah tuh aku SMA pacaran, terus mamaku nggak suka, terus dia pengen jauh-jauh gitu kan. Jadi mungkin waktu itu tebakanku, padahal aku udah lama juga itu kejadian itu, udah lama aku udah pacaran lagi bertahun-tahun. Terus akhirnya aku kayak nyaut, aku pengen kuliah di Jogja deh. Aku sih waktu itu cuma lihat di FTV ya, kayaknya terinspirasi FTV Kamu doang ceritanya gitu. itu. Terus aku nanya ke mamaku senang banget, silakan dengan senang hati. Terus aku juga bingung apa alasannya dia senang waktu itu, cuman ya support aja gitu. Udah akhirnya aku ke Jogja, mamaku anterin seminggu gitu buat nyari-nyari kampus gitu kan. BTW itu nggak dari Kota Mobagu aku udah nyediain kampus di mana gitu ya. Kamu datang aja Oh, kan? datang aja langsung ke Jogja, terus nyari aja apa yang aku mau gitu. Karena aku kan dari dulu tidak punya cita-cita ya. Jadi tiap mamaku nanya, kamu ini mau kuliah apa? Entah, apa aja lah yang keterima. Aku gitu kan. Terus dia pikir-pikir dulu. Jadi dari rumah, waktu masih dari rumah terus ke Jogja itu, aku sambil sedikit-sedikit mikir lah gitu. Sampai akhirnya aku kayaknya aku pengen musik, tapi itu pengen nggak pengen gitu. Karena aku nggak punya pengalaman juga. Terus nggak, yang mamaku juga nggak ngelihat Mit ini beneran suka nyanyi atau enggak. Aku nggak ada tanda-tanda itu juga, cuman iseng aja. Aku mikirnya nggak ada matematika, nggak ada hitung-hitungan, kayaknya itu seru deh gitu. Terus aku desainer gitu. Oh iya, kalau desainer mamaku masih kayak kepikiran, oh boleh deh. Mungkin. Miti soalnya suka dandan-dandan, suka permak-permak baju gitu. Kelihatannya.
Tapi pas aku cek ternyata harus jago ngitung, males banget gue. Pokoknya aku benci banget lah ngitung dulu tuh. Mit, sorry ini banget okay. intermezzo sedikit. Jadi kan aku kan suka iseng-iseng jahit ya. Sekarang aku belajar jahit, iseng-iseng jahit. Itu hal yang paling aku payah banget tuh, pasti semua hitunganku itu nggak ada yang pernah bener pertama kali. Pasti aku harus ngulang lagi. Oh iya. Iya karena hitungannya itu sih yang bikin aku benci banget kan. Nah, aku keburu, aku emang nggak suka di pressure. Dari dulu tuh aku punya ini gara-gara nggak tau lah, punya nggak suka yang bikin aku tertekan gitu kan. banyak hitungannya itu emang jadi. Mana aku cari yang ada hitungan nggak mau. Ada hitungan nggak mau. Nah, ketemulah psikologi. Memang gak ada matematikanya. Pas aku masuk statistika. Oh, Iya semester 1 awal-awal ya statistik. iya statistika 1 2, abis itu kontur 1 2, abis itu sampai lulus itu tuh ada hitungan. Dan ngitungnya juga lebih ribet lubah. Nah itulah karena buat itu ya, buat apa sih yang Buat ngukur IQ. Iya gitu-gitu. Ngukur IQ, Tes-tesnya itu ya, bikin tes. Nah, tesnya itu ternyata semua tesnya itu ada hitungannya. Dan hitungannya tuh misal ya contoh ada segini gede kertas, itu dari ujung ke ujung ini angka. Nah angkanya ya Allah banyaknya. Gitulah aku nggak suka gitu. Nah abis itu abis itu kemana ya aku? Ya akhirnya kamu pilih psikologi kan ya? Abisnya ya udahlah jalan akhirnya aja masuk gitu. psikologi. Abis itu iya kan kamu ke Jogja, di Jogja seminggu sama mamaku gitu. Terus abis itu gara-gara mungkin awalnya datang sama mamaku, ya udah aku ngerasa kayak seru kok di Jogja. Pas mamaku pulang, Berasa 3 bulan aku nangis tiap hari. 3 bulan. Jadi misal aku dengar suara mobil, kenapa? Karena aku berharap mamaku datang. Iya, aku berharap mamaku datang. Aku denger ini agak jijik ya. Dulu mantanku itu punya motor Ninja. Kalau dengar suara motor Ninja, berharap. iya aku berharap dia tiba-tiba datang. Tapi kan tidak mungkin ya dia ke Jogja bawa motor tuh kayak mana. Terus abis itu ya gitulah denger ada suara bapak-bapak. Aku nonton TV ada bapak-bapak kayak seumuran papaku kayak gitu. 3 bulan benar-benar 3 bulan aku nangis tiap hari. Nah itu walaupun aku habis ketemu teman pulangnya nangis. Cari penghiburan lagi, ketemu teman lagi, pulang nangis. Sudah sendiri itu ya selalu. Karena apa ya, dulu mungkin karena masih muda, mikirnya kan merantau bebas. Jauh dari aturan orang tua. Itulah yang aku cari, kebebasan. Emang senang jauh. Emang ada itunya, ya, emang ada itunya. Aku nggak perlu tuh jam 10 harus nyimpan HP karena disuruh tidur. Aku bisa tidur bebas suka-suka aku gitu. Aku bisa bangun suka-suka aku bisa makan suka-suka aku karena kan kalau di rumah makan kalau nggak mau makan seharian juga bisa. Nggak ada yang ngomel gitu. Kalau di rumah kan makanku dijaga gitu, nggak boleh karena aku dulu mah akut ya. Nah di Jogja sampai sembuh tuh mahku waktu itu, sempet gara-gara aku mungkin makannya suka-suka ya, atau mungkin lagi terdistract karena seru gitu ya, jauh dari orang tua. Nah abis itu tapi baru menyadarinya kalau ternyata pahit itu ya. Itu beberapa tahun kemudian justru yang mungkin orang lain beberapa tahun kemudian mulai terbiasa, aku malah mulai menyadari kalau ada yang aku tinggalin ya ternyata gitu. Kalian ngerasain nggak pas merantau ada yang kalian tinggalin gitu, maksudnya entah itu orang keluarga atau siapa gitu yang kalian akhirnya sadar kalau ada yang kalian tinggalin gitu. Aku penasaran ini dulu sebelum ke pertanyaan itu. Kamu pernah ada masa-masa kayak Hai bye Mas Ubay. Ada masa-masa kayak meeting nggak yang kayak ketika merantau gitu, ketika jauh misalkan dari orang tua, terus kamu yang nangis sampai 3 bulan kayak gitu. Penyesuaianmu seperti apa itu sih? Kalau nangis enggak. Tapi ada penyesuaian lain nggak? Justru waktu aku pernah asrama kan, waktu temanku nangis tiap hari aku bingung, Kenapa dia nangis? Ngapain orang enak? Ya aku bingung. Asramanya enak?
Iya, karena sebenarnya sih dipikir-pikir menyiksa. Cuman kan emang itu aku lagi euforia, terus lagi genit-genitnya gitu loh. Genit, Banyak distraksi ya, iya, banyak kegiatan genit kamu. banget gitu loh. Jadi ya nggak peduli aku gitu. Jadi ngerasain apa tadi, maaf? Ngerasain Penyesuaiannya kayak apa Tap- waktu pergi jauh? Kalau orang tua karena mungkin dari kecil udah ditinggal. Udah sering ya, orang ibumu bekerja gitu ya, Iya, selalu aku setiap hari. gak ada masalah, tapi ketika pisah dari temen justru yang pindah kan, Oh iya ya di situ aku banyak sedihnya. Oh, banyak soalnya stresnya. kamu pindah itu pas di masa-masa remaja ya. Iya, Remaja kan meninggalkan emang teman-teman ya. remaja kan emang Iya. waktunya anak itu Deketnya lebih deket sama sama teman-teman. temennya. Iya, ada sih waktu TK aku pindah tapi nggak berasa. Ya pas lagi remaja-remajanya itu, nah itu aku nangis. Waktu ibuku tinggalin aku di Jakarta sendiri, pernah kan? Nggak masalah, justru aku bolos mulu kan. Iya, makanya Ada yang disuruh larang ya? balik kamu. Disuruh balik aku langsung nangis aku. Iya. Bakal dilarang lagi. Laga. Iya. Kalau aku soalnya penyesuaiannya yang paling kerasa nih pasti kalau sakit tuh. Wah, sampai sekarang sih kalau sakit itu paling kerasa adalah aku pengen diurus ibuku kayak gitu kan. Sama Iya benar. aku karena rumahku tuh isinya rame banget, saudaraku banyak. Jadi ketika aku ngekos pertama kali itu kayak susah banget tidur. Aku susah tidur jadinya. Karena dulu aku juga sering ngendap-ngendap terus aku tidur bareng adekku gitu. Terus atau enggak aku tidurnya ketika rumahku rame jadinya buatku itu jadi white noise gitu kalau misalkan rumah rame itu Enak aku ya. bisa tidur. Tadi apa Oke. penyesalan? Kamu dulu. Penyesuaian. Penyesalan. Penyesuaian. Iya, tadi itu jadi pertama sakit, kedua kalau misalkan awal-awal kuliah itu Tidur. waktu ngekos susah tidur itu. Nah, ketiga aku kan pernah tuh exchange ke Melbourne. Dan itu berapa ya, 4 bulan lah, 4 bulan. Itu 2 minggu pertama aku nangis-nangis karena bener-bener kerasa kayak kalau di Jogja itu aku masih punya saudara lah di Bantul kayak gitu. Masih ada orang yang aku tahu gitu. Aku tuh ngebayangin waktu di Melbourne kemarin, ya ampun ini satu pulau nggak ada yang aku tahu gitu. Oh iya. Kalau ada terus apa-apa aku Gimana minta tolongnya. Terus kayak kalau lihat di Google Map terus aku zoom out gitu sama Indonesia jauh banget anjir. Ini gimana pulangnya, aku nggak bisa berenang kayak gitu kan. Terus jadi dulu waktu di Melbourne itu aku kayak ada paniknya gitu loh, ada paniknya. Jadi itu aku nangis selama 2 minggu. Tapi abis itu ya itu sibuk, habis itu udah kenal banyak orang gitu, udah Jadi kayak ya udah. Bentar lagi juga pulang aku gitu. Iya ya. abis itu aku kangen sama ini gitu. Iya, ada kangen banget sih emang. Justru pas udah gede deng, iya gara-gara kamu bilang gitu, justru aku jadi tahu aku kurang cocok kalau di luar tuh. Ketika aku di luar aku nangis tinggi ya. Kalau aku nggak bisa gitu. Di luar mana maksudnya? Maksudnya kalau nggak di Indonesia gitu. Oh, Stres luar aku. negeri. Ya itu ngebayangin jauh. Jauhnya ya, terus bingung gitu kalau ada apa-apa minta tolongnya ke siapa. Itu. Tadi Miti nanya apa? Nah, ya? habis itu tadi Miti nanya kan. Apa ya? Ini ada Bukan apa yang kamu Apa yang ditinggalin? apa yang Kamu Apa yang merantau tuh apa yang ditinggalin? ditinggalin? aku gini, jadi waktu aku keluar Kalimantan mungkin karena udah bolak-balik gitu, tapi waktu SMA mau keluar, aku inget banget hari terakhir itu aku selesai lulus ujian terus mau ke Bandung. Jadi euforianya tuh ada senengnya lagi gitu. Karena jalan-jalan itu ya. Karena senang mau ketemu orang baru di Bandung gitu. Satu hal yang aku ketika bertahun-tahun kemudian sedih ketika ngingat hari terakhir itu, aku nggak sempet say goodbye ke semua orang. Aku nggak tahu kalau itu jadi hari terakhir aku tinggal di situ. Okay. Karena setelah itu aku nggak balik-balik lagi untuk tinggal di situ di rumah. Itu di Serukam itu benar-benar ternyata itu hari terakhir aku, dan Bener-bener ya aku pergi aja ngelengos gitu loh. hari terakhir ya. Kamu nggak bener-bener nggak pernah sampai sekarang tuh nggak pernah dari situ? Pernah datang sekali, tapi itu nginep di penginapan dan Iya, maksudnya nggak ke rumah itu lagi nggak kan? lagi. Rumahnya udah nggak iya, ada. Oke. ketika aku di luar udah kebetulan ibuku pindah, jadi bener-bener kayak
seperti hari biasa tiba-tiba akunya pergi gitu, Iya. nggak goodbye ke teman-teman gitu. Jadinya kami udah mencar-mencar itu. Ketika aku pikir aku jadi sedih, aku nggak ada Ya siapin ampun. apa-apa. Itu sih yang aku nyesel. Kok nyesel sih? Iya ya, sedih. Ya Yang sedih kamu lah. tinggalin tadi Yang pertanyaannya ditinggalin. sih ditinggalin Itu yang ditinggalin. rumah itu ya. Iya. Kalau aku barusan keinget waktu dulu kan balik lagi waktu dulu itu aku nggak terlalu menyadari kalau ada yang aku tinggalin gitu kan. Nah tapi dulu itu ya agak lucu nih, 2013 kan itu aku akhirnya ke Jogja ngekos, terus sendiri di kosan itu, maksudnya nggak ada teman-temanku gitu, aku kos sendiri. Terus kosannya itu sangat sederhana, jadi pas aku ngekos itu rasanya kayak kebanting banget aku. Di rumah nyaman, di rumah semuanya ada gitu. Tiba-tiba aku ngekos, kasurnya melantai, terus ya sederhana lah, semua yang ada di situ tuh sederhana gitu. Tapi memang aku tuh punya, aku nggak tahu deh, aku dapet sifat ini dari mana, tapi aku santai gitu ngadepinnya. Maksudnya walaupun aku dimanjain, tapi pas aku ngekos terus sesederhana itu aku Dapat nggak, situasi itu. aku nggak ngerasa kalau aku menyedihkan. Aku kayak oh ya udah jalanin aja gitu. Nah cuman setelah beberapa saat kemudian aku ketemu lagi sama teman-temanku Kota Mobagu yang ada di Jogja gitu. Aku main ke kosannya, kok aku lihat kok kosan mereka bagus-bagus ya, kok kosanku nggak bagus aku gitu. Terus padahal aku cewek, teman-temanku cewek, kenapa ya papaku? Aku gitu, karena papaku kan sangat manjain aku ya, tapi kenapa waktu aku ngekos nggak dimanjain gitu. Teman-temanku pada punya AC, aku enggak, kasurnya tinggi, aku enggak, kayak gitu-gitulah. Nah, tapi balik lagi karena aku emang punya sikap santai, ya udah itu lewat aja. Beberapa tahun kemudian setelah abis itu aku udah pindah kos, terus kosannya yang enak, yang bagus gitu. Aku penasaran gitu, aku tanya ke mamaku, "Ma, kok bisa-bisanya dulu kosnya jelek kayak gini-gini?" Ternyata kenapa, ini aku baru nemu jawabannya waktu itu. Ternyata kenapa mamaku seneng aku ngusulin ke Jogja, kenapa akhirnya aku sederhana banget ngekos di Jogja. Ternyata waktu itu ekonomi mereka tuh lagi nggak baik. Oh gitu. Iya. Mereka nggak cerita. Mereka nggak cerita, Astaga. aku nggak tahu. Ternyata mamaku lagi down banget lah. Dan ternyata semua biayaku itu nenekku yang biayain. Ya ampun. Iya. Terus sebentar. Tisu. Ya ampun, baru denger ih. Ntar kontenin dulu kan. Kurang ajar lu. Aku udah 1000 kali ngeliat nih. Mendingan Jadi waktu itu tuh aku kan nggak tahu ya keadaan yang sebenarnya itu nggak tahu. Nah, yang aku menyesal itu waktu itu ternyata aku ninggalin keadaan mama papaku tuh lagi nggak baik-baik aja gitu kan. Aku nggak bisa nemenin. Tapi waktu itu tuh aku malah minta HP baru gitu-gitu. Tapi mereka tuh nggak ngasih tahu anjir, masalahnya. Iya, ntar dulu gitu, nggak ngasih tahu. Jadi aku kayak ngerasa semua baik-baik aja gitu kan. Nah, paling itu sih yang aku ngerasa, oh ternyata aku lagi ninggalin rumahku yang lagi nggak baik-baik aja gitu. Sedangkan aku pikir aku di Jogja seru, malah lagi ditantang sama papaku. Dulu aku mikirnya, oh Lagi papaku mau nantangin nih, bisa nggak Bisa ya nggak dia survive miti, nih iya. di tempat siap kayak nggak? begini. Karena waktu itu pas banget papaku lagi ada tugas juga di Malang, terus dia mampir ke Jogja kan, dia mampir ke kosku. Pas dia dateng, wih gokil kamarnya, dia gituin aku. Terus aku kayak bangga, aku bangga karena aku ngerasa Aku bisa bisa survive kan. gue, kamar gue jelek begini. Aku gitu. Bayangin ya, sprayku MU aja. Sprayku Itu pertanda-pertanda mau Ketemu Mas Dika. ketemu Mas Dika itu. maksud aku bukan MU-nya jelek, tapi lebih ke kayak coba kalian bayangin cewek, ya, Iya, cewek. spraynya MU. Nah, ini lebih gong lagi.
sarung bantalnya Bantal. Hah? Juventus. Jangan sedih demi Allah ini demi Allah. Terus Siapa? punya Epo. Oh, dibawa punya dari Epo. sana. Bahkan aku nggak kepikiran, sampai spray aja tuh bawa, aku nggak beli anjir. Nah tapi dulu aku mikirnya, ditantang gue sama Jamie nih, ya gitu, nggak kepikiran aneh-aneh karena mereka happy aja. Terus nenekku juga nggak cerita apa-apa gitu. Dan aku ngerasa aku sama mama papaku tuh cukup akrab gitu. Jadi apa-apa tuh mama papaku sering cerita. Nah waktu itu nggak seterbuka itu ternyata. Terus taunya pas udah selesai, udah semuanya udah keadaan udah aman gitu, terus mamaku cerita, aku kayak anjir sedih banget aku waktu itu ninggalin mereka lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Itu sih. Pasti kalau dicerita nanti kamu kepikiran. Iya. Biar Mungkin kamu- ya. Mungkin ya. Biar kamu belajar dengan fokus. Dan ternyata betulan fokus kan. Iya betul. Oh, ada tambahan. Jadi itu kan kejadian 2013. Sekitar 2014 atau 15 gitu. Mamaku tiba-tiba bulan puasa nelpon. Ini mungkin dia waktu itu keadaannya lagi nggak sanggup banget kali ya, atau dia ngerasa dia sedih banget deh gitu. Dia nelpon, Miti lebaran kali ini nggak usah pulang ya, mama mau ngumpulin uang aja, terus mama lebaran sama kamu di sana aja gitu. Mamaku gitu, terus aku, kenapa mau pulang aku gitu. Terus mamaku bilang, mama bingung kalau mau pulangin kamu, nanti kamu sedih lagi ngelihat keadaan di sini. Dia gitu, terus dia nangis. Tahu nggak apa responku? Lagi acting nih si ibu. Ya Gara-gara mungkin aku banyak mau gitu loh, aku minta ini terus aku mikirnya lagi acting. Sumpah demi Allah. Mereka tuh nggak ngasih tahu kamu bukan biar kamu nggak khawatir, biar mereka kayak ini pasti kita kasih tahu juga, dia nggak percaya sih. Cuma udah nggak usah dikasih tahu. Aku kayak kenapa sih ini ibu-ibu acting? Astaga. Sumpah aku nganggapnya acting waktu itu. Ya ampun. Gitu deh. Terus udah lewat. Menyedihkan sekali. Jadinya akhirnya tahun itu kamu lebaran di mana? Pulang akhirnya. Ya Pulang. Allah, Lu tahu Bang. Pulang. Sama wakili BTW, Miti yang minta pulang. maaf. Pulang, nenekku yang beliin tiket. Nenekku beliin tiket. Jadi, nah ini aku pikir juga nenekku lagi baik banget. Satu keluarga kita dibeliin seragam gitu, seragam lebaran. Nah, mamaku waktu itu responnya kainnya dibeliin nenek. Terus dia berkaca-kaca. Aku terharu. mikirnya ya terharu doang. Ternyata mungkin dia malu kali ya. Sampai baju lebaran aja Dia dia nggak bisa. udah nggak punya simpenan untuk beli gitu karena lagi ada yang dia hadepin gitu kan. Nah, kok bisa Miti? Kamu waktu ke rumah melihat keadaan rumah gitu nggak? Yang ada yang berbeda atau apa waktu itu? Enggak. Oh enggak, oke. Santai biasa aja. Cuman memang Iya kali ya. memang mobilnya udah dijual. Kebunnya udah dijual. Kamu nggak Tapi ngerasa kamu- ya? Tapi kamu kayak, Iya. kamu gini, wih actingnya bener-bener dedicated ya. Mendalami. Aku Mendalami ya. mikirnya Atau jangan banyak uangnya nih udah dijual. gitu lah. Abis jual-jual barang nih. anjir, jangan aku Banyak mikirnya uangnya. gitu ya. Minta HP lagi gitu. Astagfirullahalazim, Miti benar-benar kau. Aku sampai mikirnya, kasihan dijual. Lagi dibutuh duit kali, ya udah. Gitu kayak lewat aja. Sebatas lewat itu aja gitu. Tapi ternyata aku ya gitulah, aku ninggalin rumahku yang mungkin lagi berjuang ya mereka waktu itu. Keluar dari masalahnya, ngumpulin uang atau apa nggak tahu gitu. Terus aku lagi seneng-seneng di Jogja. Kayak gitu sih. Aku merasa waktu aku ke Jogja, aku nggak pernah menganggap ini merantau, karena aku menganggap kalau merantau itu dari kota kecil ke kota besar gitu. Jadi aku baru kali ini aku membicarakan ini sebagai dalam tanda kutip rantauan Ini gitu. jadinya rantau. Jadi kita merantau. Terus
waktu aku ke Jogja, yang aku tinggalkan adalah semua masalah-masalahku di Jakarta. Membuat identitas Mantanku Dan semuanya adalah cinta. teman-temanku yang waktu itu aku nggak cocok banget kayak gitu. Terus aku membuat identitas baru. Sudah waktunya aku punya kehidupan baru. Aku jadi lintang yang baru. Terus Gitu. tunggu, aku tadi keingat sesuatu. Aku jadi kepikiran gimana ya mamaku akhirnya, mama papaku ya lebih tepatnya papaku sih sebenarnya karena dia yang lebih lebay. Merelakan Iya, waktu aku kamu untuk ngerantau gitu. merantau gitu Iya. karena gila aja aku cuman SMA di Gorontalo aja tiap hari dia nangis anjir. Dan tiap hari tuh dia kayak kenapa Miti aku suruh ke sana, kenapa Miti suruh dia tuh Menyesali. dia menyesal. Perbuatannya. Dia tuh nggak suka banget sebenarnya jauh-jauh dari aku tuh dia nggak suka. Sampai hari ini tiap aku pulang terus mudik lagi, tiap aku mudik terus balik Kesini lagi lagi, ke Jogja, Jogja. itu muka dia masih sama. Dari awal aku mau ke Jogja gitu. Nah tapi aku tuh kadang-kadang ya walaupun sekarang ya aku udah tahu jawabannya, cuman aku kayak kok bisa ya ini Om Jemi nih merelakan anak cewek satu-satunya dia untuk jauh banget dari rumah dia gitu. Kalian pernah penasaran dengan itu atau kalian udah tahu jawabannya ketika keluarga kalian merelakan untuk kalian merantau Untuk gitu? pergi dari rumah. Kalau aku jawabannya ini tebakanku ya, Pak Bu, adalah karena bapak ibuku juga Karena kamu satu-satunya yang merantau kan di saudara kalau di kakak nggak adik. satu-satunya sih. Adikku kan Iban kan Bandung, Bani juga di Bandung gitu. Maksudnya Awan adalah sampai sekarang masih merantau. Masih merantau. masih di luar. Jadi kalau aku ya mungkin sebelumnya juga sebelum aku Mbak Aning itu ke Bandung kan kuliahnya, jadi jauh dari rumah juga. Kalau masih sih di Jakarta sih tetap. Terus, nah tapi bapakku dulu juga kan kuliahnya di Bandung, ibu juga kuliahnya di Bandung. Sementara rumah mereka kan di Malang, di Solo. Jadi emang nggak tahu ya, mungkin mereka merasa bagus gitu ketika kamu keluar dari lingkunganmu yang biasa, terus mencari tempat baru, mungkin mencari dirimu yang lain kayak gitu-gitu. Bapakku kan petualang banget juga, ibuku juga petualang banget sih. Iya. Jadi setuju. Iya. Jadi dua-duanya kayaknya aku sih nggak pernah lihat ya mereka kesulitan kayak jangan pergi apa gimana kayak gitu. Cuman udah salim cabut udah kayak gitu aja, nggak ada kayak perpisahan apa gimana. Mungkin kayaknya waktu itu deh, waktu di Melbourne itu sih, waktu ibuku ninggalin aku awalnya seminggu sama ibuku juga di Melbourne Ibu itu. nganterin ya? Ibu nganterin. Terus ibu akhirnya pulang sendiri kan karena aku akhirnya lanjut sekolah di situ. Ya itu pas itu yang ibu yang ngerasa ya ampun kamu Karena di itu sini jauh banget sih sendirian. memang. Jauh banget. Karena itu jauh banget sih parah. Iya, itu jauh Iya. banget. Itu. Oke. Kalau Tama Kamu kan deket sama mama juga kan ya? Tapi ya udah biasa ditinggal juga itu sih kamu bilang ya. Iya, ya udah dari kecil beradaptasi kan? iya kami. Cuman kalau aku pernah kepikiran kayak gitu sih, gimana ya perasaan ibuku. Jadi Sendiri gitu ya? iya ketika apalagi keluar, sendiri, betul. ketika aku ingat-ingat waktu keluar dari Kalimantan, mungkin itulah akhirnya kami lama gitu, jaraknya jauh banget, ya nggak jauh banget sih ya, tapi ya beda pulau. Aku sakit dia nggak bisa instan nyampe. Aku ingat ekspresinya ketika aku mau masuk les itu, padahal aku lagi seneng-seneng gitu kan, dia ngeluarin uang gede banget untuk aku les, sedangkan akunya berleha-leha di situ hidup dengannya. Aku ketika aku pikirkan apa ya, dia kan sendiri gitu loh, anak cuman satu-satunya cewek, kalau akunya mati dia nggak ada lagi gitu, apalah harapannya di hidup ini, suami nggak ada gitu. Dipikir-pikir dia hebat gitu loh, maksudnya punya keberanian. Aku yakin dia pasti khawatir sih. Aku yakin mamaku pasti khawatir, Ya, cuman nggak bilang aja. nggak bilang. Dia sekuat itu kayaknya, menahan gitu. Kadang-kadang sih
sekarang ya kalau aku perhatiin ekspresinya, aku bayang-bayang ada sih sebenarnya ekspresinya khawatir atau apa, cuman dia menguat-nguatkan dirinya untuk menerima, merelakan itu kesuksesan kamu juga gitu ya, kayaknya ya, karena kalau Iya. ditahan-tahan di sana dia juga tahu mungkin kurang gitu, masih anak ini harus keluar cari jati dirinya. Makanya sekarang tuh karena aku kadang-kadang memikirkan itu gitu, aku jadi apresiasi banget sama ibu gitu. Jadi aku tuh nggak tahu lagi ada di masa pengennya tuh pengen deket ya, iya. karena kami tuh jauh terus. Iya. Dari kecil kami pisah-pisah, kami sempat barengan di pandemi. Jadi dari sebelum waktu pandemi pandemi. sedikit sampai pandemi pernah tinggal bareng lah gitu, pernah di apartemen. Tapi nggak lama setelah itu aku keluar, dia malah di situ sendiri. Habis itu aku pindah rumah, masih di Jakarta sih tapi jauh-jauhan, Bisa jarang tempat tinggal. ketemu juga. Sekarang jadi makin jauh, makanya sekarang kalau Kamu lagi kita kangen pengen deket ya. iya, setelah aku pikir-pikir, waduh sepanjang hidupku aku Banyak jauh ya. sama apa yang bisa aku kasih. Waktu nggak ada, apa dong, paling uang, tapi nggak bisa juga gitu loh. Kayak gantiin yang kemarin itu aku lagi banyak gitu-gitu. Gila, ibu aku dulu kalau aku punya anak cewek Kayak gini. dia mau merantau sendirian, nggak boleh. Sama siapa kamu mau ngapain? Aku tahu Apa? Aku pikir aku nggak tahu. tinggal sama siapa. Dia harus tinggal di asrama cewek, jam malamnya jam 8. Tapi aku gara-gara kamu bilang mungkin gara-gara ibu tahu kesuksesan itu, biarlah kamu mengejar kesuksesanmu gitu. Aku jadi pikir iya sih, emang setuju Gara-gara sih, itu itu yang ya. bikin mama papaku mau merelakan gitu, karena walaupun segimana pun mereka sayang ke aku, gimana pun mereka pengen ngelindungin aku, gimana pun mereka bisa ngasih fasilitas ke aku, toh yang bisa ngejar mimpiku ya aku sendiri gitu. Makanya mungkin itu yang bikin mereka berbesar hati ya untuk ngalah dengan mimpiku gitu. Iya. Gitu. Aku inget juga ada alasan lain juga, mungkin ibu bapak aku bisa membiarkan aku di luar kota, di luar rumah gitu, nggak tinggal di rumah lagi, adalah karena setelah aku masih ada 3 anaknya nih. Oke. masih butuh perhatian untuk diurusin gitu. Jadi kayak banyak aja urusannya menurut aku ya. Jadi setelah aku ada 3, 6 guys. Iya. Saudara, setelah aku ada 3 orang, maksudnya yang sebelum aku juga kan mereka pasti mikirin juga kan, Iya. gitu, meskipun udah pada kuliah kerja juga itu, jadi banyak yang dipikirin. Terus ya itu kan mikirin saudara juga. Aku pikiranku ya, ibu bapak aku tuh kalau mikirin aku atau anak-anaknya itu berapa persen lah dari kapasitas otaknya itu, karena sisanya yang lain tuh banyak banget gitu. Iya, gitu. Aku mikirnya dari 100, mikirin diri sendiri berapa, mikirin rumah tangga berapa, mikirin kerjaan anak-anak berapa, anak-anak berapa, anak-anak ada 6. saudara-saudaranya berapa, tangga-tangganya ampun. juga ya. iya ya. Wow. Perks Dia- punya keluarga gede itu. Wow. Iya, orang lagi banjir aja aku nggak dibangunin aja. Nggak inget. Jadi tadi tuh Saking karena banyak diurusin. sekarang Bekasi lagi banjir ya Banjir. teman-teman. Kita Iya. doain ya sama-sama, semoga Bekasi dan semua kota yang lagi terdampak Terdampak banjir banjir. segera surut banjirnya. Amin. Dan teman-teman yang kena dampaknya bisa Semua yang kehilangan bisa digantikan bisa dengan yang digantikan baik. dengan yang lebih baik. Nah, tadi tuh kita sempat ngobrolin tentang banjir ini. Aku di kanannya di rumahnya Lintang Rumahku, kan di Bekasi, Mm-mm. rumahnya ibu dan bapaknya Lintang di Bekasi, apakah kena? Banjir Oh iya juga. udah pasti kena kata Tiap Lintang gitu. So aku tahun, tanya, dari dulu kamu selalu kena. Kok so aku penasaran. Aku ada satu yang karena Lintang mention keluarga mereka tuh sigap banget, kalau bapak sama banjir. ibunya kalau banjir tuh sigap banget. Kalau udah hujan agak beberapa lama udah Pasti langsung udah ngangkat-ngangkat. ngangkat-ngangkat barang deh ke lantai 2 gitu biar aman Nggak gitu, kebanjir. karena udah pasti bakal banjir bentar lagi gitu kan. Nah, aku penasaran, pernah nggak kamu lagi tidur bangun-bangun ternyata banjir? Pernah. Terus aku kayak Bangun terus aku goyang-goyang, kasurnya udah melayang, kena banjir, ya ampun. Itu kocak banget itu aja. kocak banget. Terus dia kayak, Enggak ada yang bangun. hah? Terus dia nurunin kaki, bluk. Iya. Udah kayak di kolam anjir.
teman-teman bisa bangkit lagi ya teman-teman ya. Iya, amin. Yang barang-barangnya rusak dulu ya semoga diganti. Mm-mm, pasti bakal diganti. Pusing, Lebih iya. yang maksudnya bukan aku yang ganti. Kira kamu menjamin bukan aku yang ganti. Maaf, jadi teman-teman jangan sampai salah pahamnya maksud aku. Semoga nanti diganti Kalian Tuhan. tahu lah DM Instagramnya kemana? Jangan. Ditagih. Kemarin aku ada DM masuk. Dia kayaknya aku sama dia tuh kenal awal semester di kampus gitu. Terus waktu dia DM itu aku belum inget karena pas aku jadi dia bilang kalau ini aku dulu kita temenan di ini waktu ospek kita satu ya. kelompok Betul. gini aku lagi butuh uang gini mau pinjam gini terus aku bilang siapa ini aku nggak ingat namanya aku klik profilnya Allah maksud aku minimal kasih lihat fotonya lah biar aku tahu kamu siapa. Nah aku baru inget pas udah beberapa waktu kemudian ku inget-inget lagi ada ternyata Oh emang beneran ada, beneran namanya itu ada. Oke. Tapi beneran itu orangnya nggak Nggak tahu. tahu. Tapi Oh. nama panggilan itu ada karena nama username-nya dia bukan nama lengkap, nama Oke. panggilan gitu. Terus nama panggilan itu ada, aku Ya, kamu ingat. Cuman ya sampai waktu itu aku cek lagi fotonya masih Allah jadi nggak tahu deh Orangnya yang mana yang ini? mana. Iya, Gitu. itulah pentingnya foto profil. Iya betul. Itulah pentingnya terlihat mukanya biar kenal kawan. Biar kalau pinjem duit lebih lancar. Tapi jangan pinjam di aku. Aku masih berjuang. Guys, aku habis rilis album, uangku habis di album ya teman-teman. Punten. Saya belum rilis jangan. Masih produksi. Lebih parah lagi produksi, teman-teman. Jangan. Teman Jangan. saya Kalau yang ini habis keluar banyak waktu kemarin liburan Oh deh. ya, kelompok-kelompok. Jadi jangan. Jangan. Dia lagi nabung lagi pengen liburan lagi. Jadi tolong jangan diganggu. Susah jawabnya guys. Iya. Oke, apa lagi ya? Kita mau kalian masih ada lagi nggak yang mau diceritain Tentang perantau. tentang perantau? Hal-hal merantau ya. Ada kisah-kisah. Oh, aku keinget. Perantauan. Jadi orang-orang tuh mikirnya merantau tuh pahit doang gitu kan. Memang pahit banget. Swear deh, kewer-kewer pahit banget. Masalah kita harus pinter mengelola uang. Sampai hari ini aku belum bisa ya, belum handal dan belum ahli. Masih selalu belajar tiap bulannya, masih selalu nyari tahu gimana cara buat bisa lebih Lebih baik. Tiap bulan gini. Aku ngebayangin tiap bulan gini. Wow, over budget. Wow, over budget. Tiap bulan. Tapi next aja. Next. Besok kita coba lagi. Iya. Besok kita coba lagi. Tadi Menti tuh sempat cerita perasaan aku udah Sengsara deh ya. sengsara. Kenapa masih over budget juga? Aku harus apa lagi? Berarti budgetingnya yang harus disesuaiin. Berarti duitnya harus lebih banyak lagi. Iya, maksud aku budgetingnya dia, tuh aku ditinggiin setuju. lagi aja gitu. Jangan rendah-rendah Iya banget. kan? Setuju Setuju banget. memang. Nah, orang-orang itu bukan semuanya ya. Ada beberapa yang menganggap merantau itu cuman pahitnya doang. Kalian nggak tahu enaknya kan? Ngomongin yang enak Aku ini. kasih tahu yang enaknya. Enaknya jauh dari judging. Oh, dari judgement orang ya. Yes, betul sekali. Karena bukan berarti kampung halaman itu isinya terhakimi semua. Langsung Enggak, klarifikasi tapi Emang iya di Kota Mobagu kayak gitu. nggak cuma di Kota Mobagu ya, seluruh kota yang ada di Indonesia Raya ini, aku yakin, nggak usah bohong kalian. Asal tinggal syaratnya cuman tetanggamu aja deh. Pasti. Iya, Yang minimal dari tetangga yang nggak berisik Iya gitu. benar. Nah, Tetangga dan saudara. kalau di kampung halaman itu karena mungkin kalau aku sih pengalamannya adalah kotanya kecil, hampir semuanya kita saling kenal gitu. Akhirnya mau nggak mau, mungkin sengaja nggak sengaja mereka tuh menuntut untuk loh kok nggak sama kayak ini, harus sama kayak ini. Harusnya kalau jadi istri kayak gini, harusnya rumah tangga tuh kayak gini, harusnya ketika kamu umur segini udah punya ini gitu. Itu tuh akan selalu ada. Kalian nggak usah bohong, nggak usah mengindahkan, nggak ada, itu ada. Bahkan Itu sampai ada.
kamu musisi, kalau musisi harusnya kayak gini, padahal nggak. Iya. Ya itu menjalaninya juga nggak. Harus kayak gini, padahal menjalaninya kagak gitu. Kita beda gitu. Nah, abis itu atau enggak, kenapa jadi musisi yang ada kamu hidupnya pahit doang? Memang pahit, tapi kita jadi apa yang kita mau. Double tuh pahitnya, merantau. Iya. Ngejar mimpi. Iya. Nah, maksudnya di semua pahit tuh ada manisnya lah. Asik, pelangi. Iya benar. Iya. Benar. Hujan. Aku kasih tahu nih, cobalah merantau sekali. Cobalah sebulan, minimal sebulan lah kalian coba merantau. Kalian tahu nanti enaknya di mana. Ya kalau aku merasa salah satu enaknya gitu dalam tanda kutip, enaknya adalah aku jadi ngerasa bisa lebih dekat sama diri sendiri sih. Emang bisa lebih ekspresif lagi kan. Maksudnya nggak perlu mikirin nanti orang ngomong apa ya. dan mungkin kalau aku yang dulu nggak ngerti aku nih ngomong apa sih, maksudnya lebih dekat dari sendiri emang apa gitu, bagusnya apa gitu. Tapi kamu hati pun tuh enak banget gitu. Kamu harus tahu kalau itu tuh beda banget rasanya sama ketika kamu tuh di aku nggak tahu mau ngomong apa. Deket sama punya banyak waktu ngobrol sama diri sendiri. Ngebayangin aku yang dulu kasihan itu tuh. Kok tiba-tiba? Karena dia nggak tahu ada sesuatu yang lebih baik di hidup ini kayak Iya, gitu. iya. Dan Daripada harus menghakimi pilihan orang. atau daripada harus tetap menjadi dirinya yang kayak gitu, yang dia kira gue tuh orangnya kayak gini gitu, padahal ya kamu tuh punya pilihan kayak punya gitu. pilihan. Iya benar. Aku yakin banyak juga sih yang kayak gitu, yang merasa nggak punya pilihan. Padahal sebenarnya ada. Banyak opsi. Aku yakin semua manusia tuh sebenarnya ya punya lah kesempatan untuk milih apa yang dia mau gitu kan. Walaupun mungkin nggak banyak pilihannya gitu ya. Iya, Mungkin nggak banyak pilihannya. Tapi aku yakin semua orang itu punya pilihan. Walaupun ada yang lebih banyak, ada yang mungkin pilihannya 3, ada yang 10 gitu, beda-beda pilihannya, tapi pasti semua orang punya pilihan. Nah, yang membedakan adalah berani ngambil pilihan atau enggak. Resiko. Berani ngambil resiko atau enggak. Karena ya namanya kalau kita menjadi apa yang kita mau, pasti ada resikonya. Iya banget. Pun jadi orang mau juga banyak resikonya lah. Gila aja lu hidup nggak jadi diri sendiri, lu kira enak. Itu resiko. Iya. Itu resiko kawan. makan hati terus kan. Iya anjir. Kalau dia pikir-pikir, kayaknya aku karena terlahir siapa itu? Siapa itu? Ada iklan, ada yang merdu banget. ada ngasih pasti punya sakit hati. Oh, oke. Oh, si petualangan Sherina. Mau ngomong apa tadi? Apa aku Kamu jadi mau ngomong apa? Di dunia di setiap Oh, kalau aku inget-inget ternyata aku tuh termasuk orang yang rebel dari dulu, dari kecil gitu. Rebel nggak kelihatan aja gitu, tapi rebel. Kalau nggak nyaman dikit cabut. Iya. Mau menjadi itu kan, tadi kita ngobrolin mengenal diri sendiri, jadi diri sendiri gitu. Termasuk ibuku dari dulu tuh dan sekitarku gitu ya, pengennya aku tuh ada di kesehatan. Karena background mereka semua dari sana gitu, ya. Orang tuaku juga kakek. Oh, ini kebiasaan yang turun masyarakat, menurun ya, turun-menurun bener. gitu. Iya, dan di masyarakat pun itu lingkungan rumah sakit. Iya, benar. Aku melihat orang-orang yang misalnya dia waktu itu ya, yang senior dia ambil kedokteran, terus ternyata dia tidak memilih tinggal di situ kembali. Betapa jajinya lingkungan itu. Waktu kecil tuh aku banyak dengar orang ngejudge atau ketika tidak mengikuti norma-norma yang seharusnya tuh kalian ke situ lagi, nikah dengan orang di situ, pergi yang wajar tuh kayak gini. Iya, gitu. yang wajar tuh kayak gini Harusnya gitu. kalian lakukan yang ini Yang gitu. kayak gitu, kalau enggak kalian tuh sesat, kalian tuh enggak tahu terima kasih. Banyak hal yang aku lihat kayak gitu. Alih-alih takut tuh aku udah nggak mau aku kayak gini gitu. Aku udah aku masih setuju sampai aku SMA
kedokteran karena di pedalaman itulah yang kita tahu. Jadi salah satu mungkin aku coba ambil sudut pandang, ada orang-orang yang sebenarnya nggak tahu opsinya apa gitu karena informasinya terbatas yang ditahu tuh itu. Dulu aku cuma tahu 2, kalau nggak perawat dokter. Aku nggak mau jadi perawat. Aku kebayang lagi. Iya. Relate aku. Ya udah aku dokter tanpa aku tahu aku mau nggak sih sebenarnya di situ gitu. Tanpa kamu tahu juga kalau ternyata banyak pilihan yang lain. Banget pilihan yang lain. Makanya keluar tuh aku bingung ketika aku tidak lulus kedokteran, aku sangat bingung. Aku merasa selain opsi itu ada keberuntungan juga sih sebenarnya di hidup ini. Aku merasa beruntung ternyata dikasihnya waktu itu merantau keluar, nggak lulus ketemunya sama si ini. Ternyata ketika aku ngasal milih kampus di Jogja, memberikanku jalan ketemu aku suka musik gitu, ketemu orang-orang yang lain-lain. Ada keberuntungan itu salah satu keuntungan merantau. Aku ngelihat itulah orang ketika aku udah keluar, udah ngelihat udah di sini baru aku ngerti, oh iya ada opsi itu, ada pilihan ini ya. Kalau di sana tuh enggak, aku cuma mikir paling setelah aku dokter, dulu kan pikirnya dokter umur 24 aku nikah gitu. Sampai sekarang aku gak nikah lihat ada opsi-opsi itu. Aku relate banget. Iya. Aku dulu Kalau di Kota Bagu orang-orang apa? Standarnya PNS. Ya kayak gitu ya. Standarnya PNS, polisi, terus ya dokter. Tapi rasanya kalau dokter tuh kudu harus dari SD kelihatan pinter gitu kan. Baru orang-orang harus jadi dokter kayak gitu. Sedikit lah, itu lebih sedikit, tapi lebih banyak tuh PNS. Rasanya semua orang lebih percaya, semua orang di sana ya lebih percaya, nggak semua orang di sana, tapi lebih banyak percaya kalau ketika kamu jadi PNS hidupmu aman, hidupmu terjamin. Aku jujur dulu SMP tuh mungkin orang-orang dewasa dulu ngelihatnya ini cewek ini perempuan tapi nakal banget ya, nggak bisa diatur, nggak bisa dibilangin, disuruh A dia bikin B, ditanyain kamu mau dengerin nggak, kalau nggak keluar, aku keluar. Bodoh amat. Dari dulu aku udah kayak gitu, maksudnya aku punya sifat itu. Aku nggak membenarkan juga ya teman-teman, tapi mungkin karena dulu aku nggak diarahin, aku nggak tahu, aku nggak punya lingkungan yang bisa membawa itu menjadi positif gitu ya. Yang tertangkap adalah ya Miti ini nakal aja nggak bisa dibilangin gitu. Sampai pernah guru BK aku SMP, karena aku langganan ya ke guru BK, ya langganan banget. Dia bilang kamu nih nggak akan jadi apa-apa, dia bilang gitu. Sifatmu kayak begini, gaya aja kerjaanmu, tiap datang ke sekolah begaya aja kerjaannya, begaya. Jadi di ruangan dia itu semuanya barang-barangku, topiku disita, sepatuku disita, tasku disita, rokku disita, semuanya barang-barangku disita karena kebanyakan gaya katanya. Kebanyakan gaya, ngomong doang, ketawa-ketawa, nggak jadi apa-apa nanti kamu. Dia gituin aku. Wah waktu itu jujur waktu aku dia bilang kayak gitu, aku sih bodo amat ya. Waktu itu aku kayak, apa sih ibu-ibu ini bilangin aku nggak jadi apa-apa? Apa maksudnya? Waktu itu kita juga mungkin nggak. Apa maksudnya? Terus setelah SMA ternyata aku masih kacau juga, maksudnya nggak bisa dibilangin juga. Itu waktu aku masih ingat. Menurut mereka. Iya menurut mereka ya. Karena aku juga ngerasa ya aku ada salahnya karena susah banget dibilangin, tapi aku nggak punya lingkungan yang bisa membawa itu jadi positif gitu kan. Nah waktu SMA pernah di kelas aku apa ya, ada berisik, ada ngobrol atau apa gitu, terus hermetisasi lantung, kamu ngapain di belakang, mau dengerin saya atau keluar? Keluar pak, keluar aku. Abis itu di banyak guru selalu mengusir aku gitu ya, di kelas tuh aku selalu diusir gara-gara emang ganggu ya, ya, ganggu aja aku kerjaannya. Langgananku di guru BK lah. Nah itu semua guru-guru tuh pasti bilangnya aku nggak jadi apa-apa anjir. Selalu kayak, Miti nih
ih cepet lah lulus, pusing ngurusin dia gitu. Terus nggak jadi apa-apa nanti, ini anak kayak begini nih, jadi apa nggak jadi orang nanti. Nah itu baru aku mulai bisa mencerna kalimat itu setelah aku makin bertumbuh dewasa gitu kan. Gila ya, dulu tuh aku bener-bener dianggap sampah sekolah kali ya. Gara-gara mungkin ya aku lagi transisi cari jati diri juga gitu. Terus mungkin aku gak mau nyalain orang gak bisa ngasih aku lingkungan yang baik juga sih. Punya gitulah dengan segala keterbatasan. Opsi di sana gitu. Terus dengan segala tuntutan, gimana kamu jadi PNS kalau kayak begini sifatmu, nggak pinter di kelas kayak gini gitu. Jadinya itu yang bikin aku pas ke Jogja tuh ada rasa kebebasan karena nggak ada tuntutan dari orang lain. Orang-orang kan kita nggak kenal gitu kan. Aku bebas jadi apa yang aku mau. Identitas baru kan? Punya identitas baru. Rasanya kayak oke, kita lahir lagi kawan-kawan. Nah setelah di sini ternyata orang beda-beda ternyata ya. Di sana aku ngerasa semua sama orang. Semua orang tuh di sana sama rasanya. Mungkin sekarang udah lebih baik ya, jauh lebih baik. Aku yakin banget karena sosmed udah gampang banget digapai gitu kan, diakses. Bisa ketemu siapa. Terus udah banyak teori-teori penelitian baru gitu yang bisa teman-teman di sana baca. Aku juga nggak mau mereka meranggap aku merasa lebih baik sih, bukan itu. Cuman aku merasa bersyukur karena bisa merantau itu banyak ngebuka pikiranku. Aku ngerasa energiku yang kacau banget itu, aku bukan kacau sih, itu berlebihan aja. Energi itu yang berlebihan. Yang nggak ada yang tahu di sana gimana cara akomodasi menangkapnya si energi ini. Nah ketika aku merantau, aku punya kenalan-kenalan, akhirnya punya mimpi, akhirnya aku tahu apa tujuanku, ya energinya jadi bisa tersalurkan dengan baik. Gitu. Jadi aku bersyukur banget sih dulu memilih untuk merantau gitu. Waktu nyampe Jogja aku ketemu temen dari Pekalongan, aku bingung, wah ini Pekalongan ya, bingung aku gimana orang Pekalongan ngomong ya gitu. Kenapa tiba-tiba? Iya, aku jadi ingat pertama kali dari Pekalongan, tapi kok putih ya gitu, maksudnya bukannya orang Jawa nih sawo mateng gitu. Aku banyak banyak gitu-gitu. Ternyata emang banyak beda-beda ya, beda orang berbagai macam gitu ya. Iya. Oh aku baru ingat ada yang komen di TikTokku, kak gimana sih caranya kamu bisa percaya diri, apakah itu genetik atau gimana cara, apakah atau gimana atau cara itu bisa dilatih gitu. Atau kamu dapat inspirasi dari mana sampai kamu bisa percaya diri gitu. Aku merasa beruntung karena rasanya itu ada di dalam diriku. Mungkin dari cara papa mamaku mendidik, tapi mereka nggak tahu ya, karena aku yakin banget mereka tuh nggak punya teori gimana cara bikin anak percaya diri gitu. Iya. Mereka tuh ngejalanin natural aja. Apa yang mungkin mereka terbatas, mereka pengen anaknya lebih dari mereka gitu kan. Sampai aku justru baru mengenal sisi baru mamaku. Dia sekarang tuh percaya diri banget. Dan aku merasa dia terinspirasi dari aku. Jadi mamaku tuh yang aku kenal, yang aku tahu, sikapku ini selain dari papaku, dari tanteku mungkin, karena tanteku kan sangat nyablak, sangat energinya wow dar beda banget sama mamaku. Mamaku emang dari kecil itu kutu buku, teman-temannya 5 doang, sampai dia dewasa temennya 5, sampai udah punya aku temennya 5 doang. Dan kalem, nggak una inu, dia ya lurus aja hidupnya, pinter. Ya gitulah, kalem lah intinya. Sampai aku ngerasa, aku beda banget sih sama mamaku gitu. Mamaku juga merasa itu, dia setuju juga. Orang-orang kadang, lucu ya, Miti kayak Lita, Dimas kayak Ti gitu. Kebalik kita, anaknya kebalik kata orang-orang. Nah aku
akhirnya menyadari kayaknya ya, tebakanku mungkin karena dia didikannya beda. Mamaku dulu dituntut sama kakekku untuk selalu juara gitu. Tapi sebenarnya core-nya sama ya. Iya, sebenarnya sama. Sama Dia dipendem aja sih, dipendem aja. Nah, baru sekarang tuh gara-gara dia udah punya kebebasan bisa jadi dirinya, banyak sosmed yang bisa dia baca, dia lihat, banyak penelitian, banyak teori yang dia baca sekarang. Terus juga di sosmed gitu kan banyak contoh-contoh gitu kan. Terus mungkin dia banyak ngelihat konten-kontenku yang ngomongin ini, ngomongin itu, muji dia kalau dia tuh berhasil ngedidik anak bisa percaya diri gitu. Akhirnya tuh itu mungkin menumbuhkan rasa percaya dirinya dia. Jadi sekarang aku ngerasa kayak mamaku ekspresif banget. Iya, kamu sering liatin Lagi sering telepon. liatin ininya juga apa kan status Video-videonya. WhatsApp-nya. Nih video-videonya ya. Lihat nih mamaku lihat. Iya, tadinya mamaku tuh sangat kalem. Sekarang tuh dia udah bisa joget, di banyak orang dia bisa joget, dia bisa ngonten, dia ngontennya bisa ngomong dengan bijak, terus kalau ngomong udah ada banyak ekspresinya. Aku masih inget banget dulu dia sangat terbatas ekspresinya. Kalau bukan nangis ya diem gitu. Sekarang udah bisa ngakak sampai jungkar-jungkir kayak gitu. Terus aku ngerasa kayak aku nggak nyangka aku sama mamaku saling menginspirasi gitu. Nah waktu komen itu dateng, aku jadi mikirin itu dari mana ya Percaya asalnya dirinya. gitu. Terus ya pas kulik-kulik ya dari orang tuaku, tapi mungkin mereka nggak nyadar aja. Mereka hanya pengen ngasih aku punya percaya diri lebih dari mereka gitu kan. Jadi banyak ngasih kata-kata. Aku lebih, kalau ku ingat-ingat lebih banyak kata-kata sih yang mama papaku kasih gitu buat menstimulus rasa percaya diri itu. Nanam kepercayaan itu ya. Penasaran aku kalau kamu gimana itu? Apa tuh? Percaya dirinya datang dari mana gitu? Apakah bakat ada atau kamu Bakat. aja? Gen Apa kamu dibikin gitu kalau? Tapi apakah percaya diri itu ada gennya? Nggak tahu, Menurut tapi aku percaya ada sih ya, tapi ada juga yang enggak juga. kayaknya soalnya kalau aku mungkin emang gimana? gen, karena aku ngelihat ketika aku ada sisi-sisi yang aku merasa aku mirip bapak gitu. Yang percaya dirinya tuh dari situ, dari bapak. Itu sih. Jadi kamu meyakini Ada gennya, iya, bener. itu. Karena caranya kayaknya mirip gitu. Mirip. Oh, gaya menunjukkan rasa percaya diri itu ya. Menarik. Kalau Menarik sekali. gini, kalau aku mikir gen ya, aku jadi inget gimana sih bapak sama ibuku yang kandung. Kayaknya ya sih, kalau bapakku tuh kayaknya emang senengnya mau jadi champion gitu, mau kelihatan gitu. Kalau mamiku dia senang dilihat dipuji-puji orang gitu. Ada rebel-rebelnya juga nggak? Iya sih, ya itulah makanya jadi. Nah itu dia. jadi rebel nih. Ya itu direndam malah. Tapi kalau di hidup aku mau sharing sedikit tuh lebih gini. Aku tampaknya ketika aku kecil, aku ingat aku sangat bawel gitu, sangat senang mau tampil gitu. Lalu ketika badai kehidupan datang, menerpa sana sini, itu banyak bikin aku jadi introvert. Oke, aku kebalikan banget. Aku kebalikan banget. Dulu aku diem, pemalu. Terus setelah badai kehidupan sana sini, aku jadi lebih outspoken gitu. Tapi ketika jadi aku merasa banyak hidupku, banyak tahun kemarin itu tuh diterpa gitu, bikin aku jadi gitu, jadi introvert. Tetapi setelah aku rasa lagi dapet lagi gitu, mulai jadi seneng lagi, jadi temukan diri yang baru ketika udah nemu, udah tahu mau ngejar apa gitu kali ya. Punya Udah goal. tahu tujuannya, udah tahu ya. Iya, terus mungkin lingkungan juga. Jadi yang mau aku bilang tuh sebenarnya mungkin iya gen, tapi maksudnya bukan nggak mungkin orang Iya, introvert bisa tuh kebentuk dari lingkungan juga kan. iya Aku berubah jadi itu dan Juga. kopi. Kopi kalau Tama ya. Oh iya. Sorry, aku bilang gen juga
tapi sebenarnya adalah kalau aku bilang gen itu kan dari bapakku. Iya. Bapakku kan lingkunganku gitu. Maksudnya itu kan yang aku lihat juga setiap hari Ya. gitu. Sama berarti sama kayak yang tadi aku Iya, bilang yang juga kamu ya. ceritain. Ya gitu. Soalnya kan anak mencontoh Contoh ya. ya. heeh. Iya, Contoh iya, apa betul. yang dia lihat sehari-hari. Ya kebetulan kalau aku karena rantau pindah-pindah itu aku nggak banyak lihat mungkin ya dari orang tuaku gitu. Jadi ya sebenarnya dulu kecil ceria-ceria aja, tapi ternyata banyak Benturan. Iya mungkin karena apa yang aku alami mungkin agak sedikit beda dengan anak-anak lain. Mereka banyak lihat aku beda, terus aku mulai sadar iya ya gitu. Misalnya mereka udah temenan dari kelas 1 SD, sedangkan aku baru masuk di kelas 6. Itu kan beda ya. Anak pindahan tuh agak sulit Iya. biasanya jadi musuh dulu. Benar, Iya, aku- biasanya. iya, Kenapa ya kayak gitu ya? Aku dibully dulu waktu di Jakarta juga. Karena aku beda sendiri. keras Iya. banget dibully ya. Nggak tahu kenapa, mungkin ada orang baru masuk takut. Iya, karena Iya. beda ya itu Iya, udah sesuatu nyaman. hal yang biasa kan ketika ada satu hal yang beda itu Iya. pasti apa ya? Orang-orang di sekitarnya kayak ih beda sendiri Iya. kayak gitu. Itu yang bikin aku membuli. Dia yang Biar aku tidak dibully, ku bully duluan. Enggak. Punten. Kan udah enggak ya. Bercanda. Bercanda. udah enggak. Itu udah bercanda. enggak. Itu bercanda, teman-teman. Iya, jadi Gitu. ketika ada wadah maksudnya bisa kok gitu, misalnya anjay teman-teman yang nonton Kau bisa kerja. Sekarang kita memasuki Permainan paling seru. yang Miti suka. permainan yang paling Game seru untuk kesukaan Tama Miti. dan Lintang. Tapi paling seru lagi buat Miti. Buat Miti Iya. suka banget ya. Wah, ini adalah permainan yang paling gak akan bisa kulupakan. Nih, kartunya ada Kebalik, tiga. Neng. Kebalik semua, Neng. Kebalik. Disuruh nih rotate your phone. Rotate your phone. Rotate your phone in 3, 2, 1 gitu kan. Pas udah ini, kamu bilang kan kebalik. Kebalik. HP-nya yang kebalik. HP-nya dibalik dulu, Mbak. Ini ada 3 kartu, kita pilih. Yang mana yang mau dipilih? Ini. Oke. Seru-seru sendiri karena buat dia bosen. Bukan bosenin, kurang kan buat dia itu. Ya, baca mic-nya diambil dulu. Ya Allah, dari tadi. Antara kata. Anjay. Ada sponsornya. Merek anjir. Ya, antara kata silahkan. Ada atau tidak orang dari masa lalu yang sudah lost contact denganmu, namun kamu sangat ingin untuk menjalin hubungan kembali? Udah itu aja. Ya, ada ndak? Ku tambahin biar nggak itu Oh, aja, iya, aku iya. tambahin. Ada ndak? Kira ada lagi. Aku kayaknya yang sudah lost contact. Jujur, aku merasa di dalam kehidupan ini kan selalu berjalan ya. Banyak yang datang, banyak yang pergi. Jangan lagi, aku gak mau pergi. Dan aku sudah cukup Balik suaranya. aku sudah cukup melewati pahit-pahit ditinggalkan atau meninggalkan gitu kan teman-teman ya. Nah, tapi di samping itu aku menyadari betul bahwa semesta ini, dunia ini tuh memang apa sebutannya? Mengkonspirasi, Mengarahin Bukan, dari banyak menjadwalkan, ke kecil, dari banyak ke kecil. mengecilkan, mengeliminasi, mengeliminasi, menyaring. Menyaring. Ya, semesta ini tuh menyeleksi, menyaring mana lingkungan yang paling terbaik buat kamu gitu. Itu akan semakin lama, makanya kan kenapa orang-orang tuh bilang semakin kita dewasa, circle kita semakin kecil. Itu tuh emang caranya dunia, semesta, alam ini untuk mengkerucutkan lingkungan kamu yang paling cocok, yang paling kamu suka, yang paling kamu cocok, yang paling bisa nyaman kamu jalanin hari-hari. Jadi kamu bersyukur karena alam ini membantu
untuk kamu mendapatkan lingkungan yang paling kamu suka. Nah, Jadi yang lost contact ini udah cukup lost aja. sudah cukup, maksudnya Bye-bye. sudah cukup. Maksudnya tapi bukan berarti aku nggak mau silaturahmi lagi ya. Kalau kita ada kesempatan terus kita bisa Silaturahmi, ketemu iya. ya dengan senang hati. Cuman memang itu sudah takdirnya, kita tidak usah menggali-gali masa lalu. BTW kalau aku merasa aku nggak pernah relate sama perkataan semakin gede circle kita semakin kecil, karena circleku ini adalah circle terbesarku seumur hidup. Jadi buat hidupmu adalah semakin membesar. Semakin membesar. Kamu berapa betul kalau circle terus 10 ya? Iya ini 10, ya ampun banyak banget, satu grup 10 orang. Baru kali ini aku punya teman 10 orang anjir. Susah maintainnya. Serius Tang? Oh iya ya kamu pernah Iya kan, cerita tapi lagi. aku gak pernah punya teman banyak-banyak gitu. Ya. Soalnya aku baru ini. Oh iya. Soalnya juga sampai hari ini, karena aku kan ngerantau ya. Iya. Semua teman-temanku itu kan ada di Kota Mobagu. Ya jadi nggak pernah bener-bener lost contact sih. Iya. Itu dia, aku juga Tiap mau nanya. tahun tuh- Lost contact tuh ya tiap tahun masih ketemu. Tiap tahun tuh bakal ketemu dan ya udah. Ngobrol lagi. Ngobrol Kalau misalkan kayak kita masih follow IG, masih lihat story-nya, itu lo nggak lost contact kan? Enggak lost contact Enggak sih, harusnya, yang hmm. benar-benar kayak Yang hilang aja gitu. Nggak ngobrol aja. iya Nggak ada ngobrol, nggak lagi. hilang. Kecuali yang Mas Dika ada? Siapa? siapa? Mantan. Ah, sini Oh. cerita. Kalau mantan mah emang udah harus lost. Kayak mana? Mike Minty. Jangan diada-ada. Jangan diadain. Jangan diada-ada. Jadi dulu tuh Turun. Kelihatan Bang. Yang kelihatan cuma perutnya doang. Emang bisa berdua? jadi Jadi mana dulu lah Bang? Berdua satu kursi. Iya. Jadi dulu aku kan pernah tinggal di Jakarta. Hmm. Nah, terus waktu kecil, waktu SD itu aku punya sahabat. Namanya Hari. Nah, mungkin kalau hari ini kamu melihat aku di sini, Aku aku masih survive. Jadi dulu kamu bisa hubungin aku. Jadi dulu kita pernah, ya. Kamu bisa kontak aku. Jadi Nomor bionya Miti. gara-gara dulu kita pernah ditipu. Berdua. Oh, yang sepeda. Yang sepeda ya ampun. Sedih banget. Itu tuh sama dia. Kocak banget. Nah, mungkin Ceritain dong. jadi Cerita waktu sepeda. itu aku sama Hari kan berdua. Nah, kita main umur 7 apa 8 SD lah gitu. itu. Kelas 3 SD. Iya. Masih kecil banget. Terus habis Gampang ditipu. nah habis itu aku main Dan sepeda sepedahan. sama Hari. Baru Terus nih habis sepedanya itu kan. baru sepedaku, baru beli bapakku kan. Nah terus kita main kan. Nah Hari kebonceng di belakang. Nah, kita jalan set. Bonceng berdiri gitu ya. Bonceng Bonceng berdiri. berdiri, oke, Nah, ke BDN namanya, ke komplek kan gitu di Bekasi loh. Yoi. Nah terus habis itu tiba-tiba ada bawa bapak. Terus dia bilang dulu bilangnya apa ya? Temenin mau ngambil burung. Iya, enggak bilang ke aku, Dek, oh iya, Dek, manggil ya, Dek, apa namanya, boleh nggak aku ikut anterin aku ambil burung tuh di sana, nanti kamu aku kasih 2 burung dara. Kan dulu kan musim banget kan tuh, kita senang banget kan, kita punya burung nih. Terus akhirnya, ya, oke lah, jadi akhirnya bapak itu yang pakai sepedanya di depan aku bonceng gini nih di depannya, Bonceng miring. bonceng miring. Nah terus si Hari di Saya di belakang belakang. tetap. Gitu. Terus habis itu Hari diturunin dulu, aku duluan diturunin. Kamu ini tunggu di sini dulu ya, soalnya nanti aku dimarahin sama orang tuaku, kita ambil burungnya di sana. Oh oke deh Pak. Aku turun, set. Hari masih tetap dibonceng di belakang. Dari situ, aku dari jam 9 pagi kan, diturunin itu. Aku tunggu sampai jam 5 sore Astaga, seharian ditunggu. dengan polosnya. Wah. Terus aku baru sadar setelah ya sore itu kayak, wah
aku ditipu dan anak sekecil itu tuh kayak baru kali itu ngalamin bisa itu loh. ngeregister kalau Heeh, itu kayak, ditipu. Wow. Terus habis itu Ketemu hari nggak? enggak. Nah, aku balik kan langsung kan. Balik. Cuman pas balik itu agak lumayan takut diomelin. Gitu kan. Lumayan takut diomelin. Nah, pas balik tiba-tiba Hari udah ada di rumahnya. Aku lihat nih, aku diturunin juga gini-gini. Wah, kita benar ditipu kan. Terus aku lapor bapakku, langsung bapakku ngejar aku mau dipukul anjir. Gitulah. Nah, mungkin kalau Hari si Hari hubungin jadi lah. Kalau mau ketemu bilang apa, Mas? ya itu kita ngomongin itu. Dia ditipu. Ngomongin ditipu. Dah, gitu aja, Berarti guys. dia tetanggamu Terima ya, Mas? Tetanggamu. Oh. Ya Ya ampun. Udah lost Anak contact. sekecil itu. Masa sih kalian gak punya teman? Teman kecil. Dulu kecil, sekarang tuh gak ketemu lagi. Cuman dulu akrab banget. Ada dulu. Banyak. Ada aku inget barusan ini. Ini tapi ini nggak mungkin aku masukin. Astaga. Tama ada nggak itu teman yang lost kontak Banyak. dan mau dihubungin? Banyak, jadi aku nggak bisa sebut satu-satu. Oh iya ya, kamu kan sering pindah-pindah ya. Iya, Bener sih. Hah? Iya. Iya. Makanya aku ngerasa kayak ih dari kecil dia kerjaannya adaptasi anjir. Iya. Banyak yang nggak ini lagi, mungkin dulu apa gitu di Instagram juga aku Nggak udah- tahu cara ngubunginnya ya. Heeh, udah. sama Nggak aku ada banyak Instagram juga? lupa. Oh banyak lupa nama Iya, juga. Recently gitu teman-teman SMP ku nge-add aku siapa ya gitu. Iya sih, dia aja namanya Tama Yuri kan. Iya. Nah mungkin iya, namanya nggak terus tahu. masih mungkin banyak yang canggung maksud. Oh mungkin lebih gini sih, banyak yang canggung karena kan namanya Tama Yuri gitu ya Iya. di Instagram, mereka Iya. bingung mau manggil apa. Pernah sih beberapa teman DM kayak gitu masih panggil Maria gitu, terus aku bilang aku lebih nyaman dipanggil Tama sekarang. Tapi maksud aku itu nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Teman-teman jangan Jangan merasa Jangan sungkan gitu ya. sungkan ya. merasa sungkan ya. Banyak yang mau aku temui dengan berbagai macam alasan. Ada yang mau nostalgia kayak Mas Dika tadi, ada yang aku mungkin mau minta maaf dulu bikin salah, aku tinggal aja dia gitu cerita-cerita. Boleh ditutup. Oh iya boleh ditutup. Terima kasih banyak teman-teman. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share. Bye. Terima kasih banyak. Bye bye. Sampai jumpa minggu depan. Bye bye. Ih, closingnya cepet banget ya. Kayak buru-buru gitu. Ya udah mau lebih lambat. Kepanjangan. Udah kepanjangan. Nanti kan aku bisa potong-potong yang sebelumnya itu. Oh, Dadah. Tutup dadah. Tutup dadah. Sorry banget nih ngobrolnya kemana-mana. Iya. Nggak terarah. Sorry ya. nggak apa-apa. Kita udah lama nggak ketemu juga sih. Jadi makanya mungkin itu deh yang bikin kita kayak ngobrol-ngobrol terus. Kayak semuanya pengen